Ada 3 dimensi di balik peristiwa Isra Mi'raj yang itu bisa kita petik hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah dimensi keimanan. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa ditangkap dengan akal saja. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik sampai Sidratul Muntaha, itu kalau menurut ukuran akal manusia, itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu sekejap di waktu malam. Tapi itu memang benar-benar terjadi. Nah, kenapa? Ya, karena pada hakikatnya Nabi itu tidak berjalan sendiri. Nah, disinilah nilai keimanan. Bahwa Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Makanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Allah menjalankan. Jadi bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Tetapi kalau Allah menghendaki, maka akan terjadi. Nah, disinilah kemudian membangun keimanan kita. Bagaimana kita ini yakin, iman, percaya terhadap apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Walaupun itu menurut akal manusia tidak akan bisa terjadi. Tetapi kalau Allah menghendaki, maka semuanya bisa terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, tetapi kalau Allah menghendaki, maka bisa-bisa saja terjadi. Itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, ada dimensi ibadah. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa sakral di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu dipanggil untuk menghadap Allah, menerima perintah sholat. Ketika Allah perintah puasa, ketika Allah perintah zakat, ketika Allah perintah ibadah-ibadah yang lain. Itu cukup lewat malaikat Jibril, menurunkan wahyu. Tetapi begitu Allah akan memerintahkan sholat, maka Kanjeng Nabi dipanggil langsung untuk menghadap Allah. Ini apa? Betapa pentingnya sholat. Sesuatu itu kalau penting, kalau urgen, maka akan dipanggil sendiri. Ya, ibaratnya seperti inilah. Kalau misalnya ada orang dipanggil langsung menghadap bupati, berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Kalau sekedar penting begitu saja, bisa lewat camat, bisa lewat lurah, begitu cukup. Tapi kalau ini dipanggil langsung menghadap bupati, berarti apa yang akan disampaikan ini sesuatu yang penting. Nah, sholat itu berarti sesuatu yang penting, bahkan menjadi barometer utama bagi kehidupan manusia. Jadi baik tidaknya seseorang itu bisa diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya dijaga, maka tentu perilakunya akan menjadi baik. Besok di akhirat, di hari kiamat, itu pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban, itu adalah urusan sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain pun ikut baik. Tapi kalau sholatnya ini bermasalah, nah maka yang lain pun ikut bermasalah. Itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dimensi sosial. Di mana selama perjalanan itu Rasulullah dipertontonkan, diperlihatkan peristiwa-peristiwa sosial. Yang itu sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi manusia bagaimana hidup bersosial, bagaimana hidup bermasyarakat. Nabi melihat ada orang itu mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai wajahnya itu jibrat darah tidak karu-karuan. Akhirnya dikembalikan lagi, dicakar-cakar lagi, begitu terus. Nah, ketika ada peristiwa aneh seperti itu, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ini apa malaikat Jibril? Kok ada fenomena seperti ini, wajahnya dicakar-cakar sendiri. Kata malaikat Jibril, oh Kanjeng Nabi, ini adalah gambaran dari umat panjenengan. Yang ketika di dunianya, dia tidak baik dengan tetangga, dia tidak baik dengan saudara, tidak baik dengan sesama manusia, sukanya menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, mengecewakan orang lain. Nah inilah akibatnya. Orang yang suka mengganggu, mengecewakan, menyakiti orang lain itu pada hakikatnya ya juga menyakiti diri sendiri. Sehingga Nabi dipertontonkan ada orang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ini menggambarkan orang kalau menyakiti orang lain, berarti sama halnya menyakiti diri sendiri.
Masih banyak peristiwa-peristiwa sosial yang dilihat oleh Rasulullah selama perjalanan Isra Mi'raj, dan semua itu menjadi pelajaran penting bagi kita di balik peristiwa suci, peristiwa Isra Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.